Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ramadi Aryana, NIM 014 dari kelas A1, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas besar saya pada mata kuliah Komunikasi Arsitektur. Di sini saya dapat pembahasan mengenai pemenang The Pritzker Architecture Prize tahun 1987, yaitu Kenzo Thames. Langsung saja ke materi. Yang pertama, arsitektur Kenzo Thames. Kenzo Thames adalah seorang arsitek terkenal berkebangsaan Jepang, dan Thames lahir di Osaka, Jepang pada tanggal 4 September 1913. Pada tahun 1938, Thames menyelesaikan studinya di Nihon University dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Tokyo dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Lanjut, pada tahun 1945, Thames meraih gelar PhD dari Universitas Tokyo. Setelah mempunyai gelar profesor, Thames menjadi pengajar di Universitas Tokyo pada tahun 1946. Thames memulai karir gemilangnya pada tahun 1945 setelah dia memenangkan sayembara terbuka, yaitu perancangan gedung Hiroshima Press Center atau HFC. Pada tahun 1987, Kenzo Thames mendapatkan reward Pritzker Prize, dan di samping itu, Thames juga diminta untuk menjadi profesor tamu di Harvard University pada tahun yang sama, yaitu 1987. Dan Thames meninggal pada tanggal 22 Maret 2005. Lanjut. Body of work, yang dimana pada tahun 1964, Thames mendesain bangunan di mana bernama Katedral Santa Maria di Tokyo, yang dimana merupakan tempat kedudukan Keuskupan Agung Katolik Roma di Tokyo. Selanjutnya, pada tahun 1964, Thames mendesain bangunan yaitu Yoyogi National Gibson, yang dimana merupakan area swimming dan diving di Yoyogi Park, Tokyo, Jepang. Selanjutnya pada tahun 1960, yang dimana mendesain Kurosaki City Hall, di mana dulunya merupakan balai kota Kurashiki dan sekarang menjadi Museum Seni Kota Kurashiki. Selanjutnya pada 1958, bangunan yang didesain yaitu Kagawa Professional Government Building, yang merupakan gedung pemerintahan di Takamatsu, Kagawa. Pada tahun 1957, Thames mendesain bangunan Tokyo Metropolitan Government Building, yang merupakan kantor pemerintahan Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 1955, di mana Thames mendesain bangunan Hiroshima Peace Memorial Museum, adalah yang dimana merupakan museum yang terletak di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, Jepang. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam karya Kenzo Thames. Konsep Kenzo Thames dalam menghasilkan sebuah karya adalah merancang bangunan yang memiliki unsur tradisional Jepang. Menurut Thames, terdapat persamaan karakter antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional Jepang, yaitu kesederhanaan, standarisasi, keterbukaan, keruangan, dan kehampaan. Standarisasi dan kesederhanaan menjadi sesuatu yang formal, sedangkan keterbukaan dan kehampaan menjadi sesuatu kekurangan. Misalnya suatu kekurangan menghadapi iklim dan cuaca. Selanjutnya, prinsip arsitektur tradisional Jepang adalah kesederhanaan, yang dimana Thames menerapkan dalam karyanya dengan cara menonjolkan elemen konstruksi yang sekaligus berfungsi estetik. Elemen beton dan kayu sebagai sistem struktur sama-sama diekspos. Kontras antara permukaan beton yang kasar dan juga permukaan balok vertikal yang halus, juga bilang halus putih dan kaca yang berwarna gelap menjadikan tampak yang mengesankan. Selanjutnya, penjelasan mendalam tentang bangunan Katedral Santa Maria di Tokyo. Thames merancang Katedral Santa Maria di Tokyo dan selesai dibangun pada tahun 1964. Gereja ini merupakan arsitektur yang tidak konvensional, seperti lazimnya pada gedung pada umumnya maupun gereja pada khususnya.
namun terbentuk oleh sistem adventure struktur. Denahnya berbentuk salib dengan 3 pintu masuk. Yang pertama adalah pintu utama yang berada pada bagian depan, dan pintu 2 yang lainnya berada pada ujung-ujung salib yang posisinya tepat berada di sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, eksterior. Pada bangunan ini memiliki 8 dinding elemen yang menahan seluruh struktur, dan di mana dindingnya melengkung secara hiperbolik untuk mengekspresikan ketegangan ke langit, dan mengubah lantai dasar membentuk belah ketupat menjadi sebuah salib di bagian atas atap. Interior. Pada bagian interior, pengunjung dapat langsung melihat dan memahami kelengkungan dinding beton. Cahaya melewati celah kaca 4 vertikal antara dinding ini adalah ruang yang agak gelap, tetapi kontras gelap meningkatkan simbolis gereja semakin sebagai ruang religius. Yang selanjutnya yaitu landscape. Bentuk arsitektur Katedral Santa Maria dan terletak yang berada di halaman yang sangat luas dan terbuka, membuat katedral menjadi sebuah bangunan monumental. Selanjutnya material. Material pada bangunan ini menggunakan beton, baja, dan kaca. Beton pada bangunan ini menggunakan dinding beton, dan pada bagian dinding dan atapnya menggunakan kaca. Dan yang terakhir yaitu baja, sebagai kerangka bangunannya menggunakan baja. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.